Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Makfira dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak masif korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, karena korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan saya uraikan berikut ini. Yang pertama, berdampak pada ekonomi. Mauro menerangkan hubungan antar korupsi dan ekonomi. Menurutnya, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Di sisi lain, meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, seperti lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, serta meningkatnya hutang negara. Nah, selanjutnya berdampak pada sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Yang pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Nah, berikutnya, runtuhnya otoritas pemerintah, seperti matinya etika sosial, di mana kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Dan yang paradoksal adalah, siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakatnya sendiri. Selanjutnya yaitu peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif. Contohnya, masyarakat yang sudah jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media massa siapa yang bersalah dan siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Selanjutnya yaitu birokrasi yang tidak efisien. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun, untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit, sehingga pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu. Adapun dampak terhadap politik dan demokrasi, seperti munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap penegakan hukum, seperti fungsi pemerintahan yang mandul atau pemerintahan yang mengabaikan kewajibannya, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak korupsi berikutnya yaitu berdampak terhadap pertahanan dan keamanan, seperti kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Yang terakhir, ada dampak kerusakan lingkungan, seperti menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan. Dan sebagian besar lingkungan hidup kita dirusak diakibatkan oleh tindakan korupsi. Tetapi, apakah para koruptor mau bertanggung jawab atas semua itu? Mari kita bersatu untuk berantas korupsi dengan tindakan.
yaitu dengan cegah, lawan, dan musnahkan. Sekian yang sempat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.